Prime Talk. Di sini Cantika dan di sini Cantika nggak sendirian aja karena ada. Oke. Di sini Cantika ditemani dengan Wahyu dan juga Kak Hages. Oke. Gimana nih teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau misalkan nggak baik kan kita nggak di sini. Oh iya Bener betul. banget. Kalau misalkan kita sakit nggak minum es dong. Oke, jangan minum es ya teman-teman, nanti sakit. Terus dimarahin mama lagi. Es terus. Es terus. Jadi kita ngapain itu? Jadi seperti yang kita ketahui ya, kan vaksinasi itu kan sudah beredar luas tuh di Balikpapan khususnya, dan otomatis pemerintah juga udah mulai secara bertahap buat mengizinkan hybrid gitu, apalagi buat sistem pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan saat ini kampus kita ITK udah menerapkan sistem hybrid. Oke, hybrid. Hybrid apa sih tuh hybrid itu? Kata-kata baru gitu ya. Iya, Kayak hybrid. apa ya? Itu kayak pernah denger gitu hybrid. Nggak pernah dengar Ya. tapi nggak pernah dengar gitu. Oke. Jadi gimana tuh? Ya kayak gitu lah. Ngomongin nih, berarti kita bakal ngomong hybrid nih kan, dimana kata-kata hybrid ini adalah beberapa informasi yang memang lagi hangat-hangatnya di kampus kita, yaitu ITK. Iya. Panjangannya apa? Institut Teknologi Kalimantan. Bener. Nah, gimana nih tanggapannya soal hybrid? Oke. Dari Kak Agis. Hybrid, oke, dari saya dulu. Ini berat banget ini ya. Hybrid ya. Menurut pendapat aku pribadi, ini kita nasa personal banget ya. Iya dong. Ngomongnya aku aja ini. Talk show. Talk Talk show show. ya. Oke, hybrid ya. Menurut aku tuh hybrid tuh kayak sebuah sistem pembelajaran ya, yang dimana sistemnya ini ada dibagi dua. Jadi contohnya kayak pembelajaran via dalam jaringan dan juga luar jaringan gitu. Jadi ada luring sama daring. Nah, kalau misalkan ya dalam jaringan berarti kita misalkan nih belajarnya lewat aplikasi Zoom atau Google Meeting. Nah, sedangkan kalau misalkan luring, nah itu kita datang langsung gitu ke kampus gitu. Nah itu juga menurut pendapat aku pribadi dengan kondisi pandemi seperti ini, hybrid itu udah bisa dibilang cocok banget sih untuk sistem pembelajaran sekarang ya. Kalau misalkan kita kelamaan online terus gitu kan nanti gimana gitu perkembangan pendidikan di Indonesia ya. Ya, apalagi kan kayak ada beberapa teman-teman kita yang kangen ngampus, kita pengen ketemu teman-teman, kepingin ketemu dosen, itu bakal terobati dengan adanya sistem hybrid ini. Iya. Kan lebih ke ketemu doi ya bukan? Itu nilai plus sih. Ketemu doi. Tapi doinya nggak ada. Doinya nggak ada, aduh. Mungkin masih ada doi mungkin ya. Tapi ngomong-ngomong nih soal hybrid, kira-kira kan kita baru aja nih masuk ke sistem hybrid di mana kita awalnya harusnya ya lebih baiknya itu kalau misalkan dari aku sendiri harusnya itu kita masuk hybrid di awal semester ya kan, tapi kita ternyata masuk hybrid ini pas kita di tengah-tengah semester. Betul, pertengahan semester. Bener. Pas pertengahan. Kayak ya, nanggung ya sebenarnya. Iya. Apalagi kan pertama vaksin ini kan juga kayak masih baru tahun ini juga. Terus kayak tiba-tiba ada hybrid itu kayak kaget juga sih gitu. Iya. Gak ada mempersiapkan gitu loh, betul-betul ada prepare gitu. Nah, maka itu kira-kira dari Kak Agis sama Cantika ini siap nggak sih? Tiba-tiba disuruh UAS gitu kan? Waduh. Karena udah kayak kata aneh ya, kata online ya. Iya, nah itu. Kalau pendapat Cantika sendiri ya, karena udah keenakan di online, jadi kayak aduh males banget sih ke kampus gitu. Paling kalau misalnya memang ada yang urgency gitu baru ke kampus gitu. Secara kayak kita kan masih bisa fleksibel gitu buat belajar, kenapa enggak gitu buat online. Itu sih. Oke, kalau dari aku pribadi ya, misalkan dengan adanya hybrid yang di pertengahan pembelajaran kita yang contohnya di TK ya, kita berada di minggu ke-7 sampai akhir semester ini udah mau masuki sistem hybrid gitu. Di mana untuk prodi saya sendiri gitu ya itu kayak mau mengharuskan untuk datang ke kampus gitu untuk perkuliahan. Oh, kalau boleh tahu nih, teman-teman di sini prodinya apa aja nih? Oke, kalau dari aku prodi teknik mesin.
Di Teknik elektro. sistem informasi. Beda-beda kan gue? Beda-beda lah. Beda-beda. Ragam. Lanjut kan? Oke lanjut. Nah, pendapat pribadi sih kalau apa ya, kan aku juga aktif bekerja juga ya di luar. Jadi selain kuliah juga fokus kerja sama ngurusin bisnis. Nah, Seru banget sih, Pak. jadi dengan adanya apa ya hybrid gini kayak harus datang ke kampus belajar langsung itu kayak ngerasa agak sedikit terganggu ya. Terbebani. Iya, Sama. jadinya. Jadi kayak nggak fleksibel lagi untuk bekerja sama ngurusin yang lainnya gitu. Nah kayak sebelumnya kan online gitu jadi enak aja untuk menjalanin aktivitas jadi bisa jadi satu. Bisa multitasking gitu. Iya benar banget. Kan juga posisinya Cantika juga begitu Kak, sambil kerja juga kan, sambil kuliah. Jadi kayak enak aja sih, masih bisa manage waktu lah gitu. Nih, seperti yang Cantika lihat-lihat nih, Wabdi ini paling aktif yang namanya organisasi, kepanitiaan. Nah, yang mengharuskan datang ke kampus gimana sih pendapatnya? Kalau misalkan dari aku sendiri ya, kan kemarin memang pas awal-awal hybrid nih, teman-teman yang memang jarang ke kampus tuh kayak, wah akhirnya kita ngeliat kampus, akhirnya kita menginjakan kaki ke kampus. Padahal kita sebagai apa ya, kalau misalkan dari aku sendiri ya, sebagai pandangan sebagai panitia segala kegiatan di TK, Oke. bosan sih Bosan kesimpulannya. Itu kayak bahasa ya. Jawabannya itu kayaknya. Ya karena memang ya di awal pandemi itu 2020 kan kita udah ada Disnatalis Senang, Bener. ada apa ya, Spin Etam 2020, dilanjut sampai kita tahun ini 2021 itu masih ini ya apa namanya online. Nah, kita sebagai panitia itu kan ya nggak mungkin lah ya kita kerja dari rumah terus. Pasti kita diharuskan untuk datang ke kampus. Padahal itu dengan adanya sistem hybrid ini kayak apa ya? Tiba-tiba itu kaget pas kayak kemarin di Natalis 7. Itu yang awalnya kita online, benar-benar full online, tiba-tiba kita di akhir closing ceremony disuruh hybrid juga. Karena kan kita sudah sudah diterapkan hybrid di kampus, otomatis kegiatan kita juga langsung diterapkan juga hybrid. Jadi maka dari itu pas closing online, tiba-tiba langsung disuruh, nanti bakalan ini ya ada tamunya secara langsung offline. Nanti kita undang ini. Jadi kita Kaget yang juga ya. kaget juga sebagai panitia yang awalnya online, tahu-tahu disuruh offline kan ya Gitu begitulah. sih. Berarti dari sini kita harus belajar beradaptasi sih. Nah itu juga langsung apa ya, jadi pengalaman tersendiri lah, karena kan ya kita juga belajar gitu, bagaimana caranya kita manage waktu saat online, terus juga manage waktu saat kita secara offline juga. Kayak itu juga bisa dibilang ya penerapan atau kolerasi dari pekerjaan sama akademik. Jadi kita ya harus seimbang. Iya. Berjalan selaras gitu ya. Iya. Kalau tadi kan Kak Agis sama Cantika kan apa ya, sebagai ini ya kerja di luar ya. Iya. Berarti kalau misalkan dari Kak Agis sama Cantika Ya salah kan nih. Kakak teman. dari Cantika sendiri, kalau misalkan apa ya disuruh offline nih tiba-tiba, tapi pas itu ada kerjaan, itu gimana tuh? Aduh. Gini, karena memang dari awal kan berkomitmen kalau misalkan lebih ngutamain pendidikan ya, jadi otomatis dari Cantika sendiri ngutamain ya kuliah dulu ketimbang ngambil kerjaan. Kalau misalnya memang nggak bisa memungkinkan untuk manage waktu ya gimana, cuma ada cumanya ini karena kan karena Cantika bekerja di mana waktunya itu orang-orang pada masih tidur gitu kan, dan subuh ya. dan biasa jam-jam 7, jam setengah 8 tuh udah balik kan, jadi masih bisa sih untuk kayak langsung kuliah aja gitu. Memang sih bakal capek banget, cuma Pasti ngantuk ya. ya Malam-malam banget. bagaimana tidak kalau misalnya bisa membagi waktu untuk uang dan pendidikan. Tapi kalau boleh tahu kerjanya Cantika ini apa sih kok? Subuh-subuh gitu. Kayaknya sibuk banget. Iya, emang apa ini kerja subuh itu apa gitu? ini apa ini tiba-tiba langsung Aduh. bertolak kan sama korelasi antara Oh, akademik dan iya. juga pekerjaan. Iya. Iya benar. Cantika sendiri kerja di bidang
vendor wedding gitu ya kan. Jadi otomatis kayak MUA, makeup dan earring gitu. Jadi otomatis kayak akad, pokoknya kayak di Balikpapan kan biasanya pernikahan dimulai pas pagi-pagi kan, otomatis kayak kita yang dari vendor itu dari subuh-subuh bahkan tengah malam udah nyiapin segalanya gitu. Jadi Kak Agus gimana? Kalau dari aku sendiri sih hampir sama ya kayak Kak Cantika, tapi bedanya bukan makeup, tapi lebih ke wedding organizer juga, dan juga yang kerjanya biasa di weekend ya, karena biasa kan pernikahan kan Sabtu atau Minggu gitu ya. Mungkin mulainya juga sama ya dari subuh sampai sore, dan untuk kalau apa ya namanya tadi hubungannya sama kuliahan ya mungkin nggak seberapa terganggu sih, karena kan di weekend gitu Iya ya. betul. Mostly-nya di weekend. Iya. Tapi ya kadang-kadang juga ada dosen yang tiba-tiba minta jadwal gitu kan. Iya, Maksudnya itu. itu Kadang weekend Iya. tiba-tiba ada kuliah. para viewers pasti pernah mengalami. Ngomong-ngomong soal tiba-tiba jadi saya yang MC. Tapi Tapi langsung ada pertanyaan Iya, dari silakan santai. ngomong soal hybrid ya. Kan tadi kakak sudah kasih tahu nih, bagaimana korelasinya, penerapannya, terus juga kita apa ya secara offline bagaimana memanage waktunya. Menurut kakak nih kira-kira hybrid ini nggak sih efektif nggak sih di era new normal kayak sekarang? Gimana siapa duluan nih jawab? Jadi agak bingung ya soalnya berat loh. Efektif berat ya? ya. Kalau efektif masih belum tahu sih efektif atau enggaknya. Cuma namanya juga pasti secara bertahap kan, jadi why not gitu to try. Itu juga karena memang hakikatnya kan kita kalau bisa belajar pastinya tatap muka kan. Karena ada pandemi aja yang masuk ke Indonesia, ke dunia ini ya kan. Jadi membuat kita tuh terganggu buat secara tatap muka. Juga kan nggak bisa dipungkiri kan, selama online juga bakal ada ilmu-ilmu yang kurang nyampe di Betul. otaknya. Betul. Bener ya? Soalnya merasakan ini. Jadi ya otomatis kita di era new normal ini dan adanya hybrid ini kita harus cepat-cepat beradaptasi sih. Kembali lagi ke situasi yang normal kayak seperti sebelumnya. Kalau dari Kak Agus gimana nih? Tadi soal efektifnya nggak ya sistem hybrid sama sekali. Nah, apa ya menurut pendapatku ya, kenapa hybrid ini pertama ya dimulai dari pertengahan semester sampai akhir semester ya untuk di ITK ya. Mungkin ini tuh jadi apa ya bisa dibilang masa percobaan gitu ya. Apakah sistem hybrid ini efektif atau enggak digunakan? Nah, misalkan kalau efektif ini pasti untuk semester selanjutnya ya atau di tahun depan itu pasti bakal digunakan lagi gitu untuk hybrid ini ke depannya gitu juga gitu. Jadi pendapatku sih ya apa ya, itu ada sisi positifnya, ada sisi Betul, negatifnya benar. juga. Benar. Gitu. Itu sih. Karena kan kita juga karena ini masa percobaan juga ya, jadi kayak mungkin masih belum bisa dibilang sukses, cuma ya dijalin aja dulu. Jalin aja dulu. Soalnya kan kita juga agak kagetan ya di tengah-tengah semester gitu loh hybrid. Iya. Soalnya kan apa ya, bener juga tadi yang kata Cantika, kalau misalkan secara akademik atau perkuliahan itu kan kita ya pastinya butuh offline lah ya. Betul. Secara langsung, karena kalau misalkan kita ketemu secara langsung itu ilmunya langsung dapat gitu Betul. masuk. Nah, benar. Tapi ya kalau misalkan secara online ya pasti ya kalian tahu lah ya, ya kita bisa nggak mandi, Ada disiplin. Ya bakal ke distract sama hal lain. Iya, juga, kan betul. bisa ke distract sama hal lain. Bisa tiba-tiba ketiduran. Ketiduran, tahu-tahu buka tab, buka YouTube gitu kan. Waduh, ini bukaan ini, buka buku Kita ini. pandangan sebagai mahasiswa Iya, ya. pandangan Iya. sebagai Kalau mahasiswa. misalkan dosen yang nonton mampu ya. Iya, Mampu ya, Pak. Kita ini membuka Iya. pikiran gitu. Ya, kita memang gini. Iya, kita memang gitu. Tapi secara sejatinya kita memang pengen offline sih. Iya. Tapi ya efektif enggaknya kalau misalkan pandangan aku sendiri sih efektif kalau misalkan diterapkan di waktu yang tepat. Iya. Misalkan kita apa ya, misalkan nih di awal semester diterapkan hybrid baru itu efektif. Karena kenapa? Karena kita mendapatkan ilmunya apa ya, ilmu yang di mata kuliah kita tuh dari awal gitu. Karena kan kalau misalkan di tengah semester
sebelumnya itu kita ya secara online kita tahu lah ya, kita sering dia perhatikan tidur atau segala Benar. macamnya gitu kan. Takutnya pas kita ke offline tahu-tahu ini materi yang mana ya? Ini materi Lupa yang lagi ya? lupa. Iya, gitu. Kayaknya di semester lalu kayak gitu sih. Gue juga selama offline online ini kayak merasa bergantung banget sama yang namanya Google atau ke sistem ya software pencarian lainnya gitu kan. Jadi kayak kalau offline itu kan kita masih bisa bertanya sama dosen langsung kan atau bagaimana. Sedangkan kayak di online ini kan harus apa-apa mengandalkan yang namanya gadget, internet dan sebagainya. Jadi kayak kita tuh masih apa ya kayak agak terbelakang jadinya. Agak terbelakang nih ilmunya ini. Nah, apalagi kalau kondisinya praktikum gini. Tuh. Saya kan contohnya kan ada beberapa mahasiswa semester, contohnya semester 3, 4, 5. Nah itu kan masa-masanya praktikum gitu ya. Nah itu penting banget kan kalau misalkan praktikum itu ya memang harus dijalankan secara offline gitu ya supaya mahasiswa ini nyoba langsung gitu, nyoba praktekin langsung gimana sih cara belajarnya itu secara offline langsung gitu. Kalau dari aku sendiri sih untuk hybrid ini untuk offline-nya ya lebih cocok untuk praktikum gitu. Kalau misalkan kayak sekedar teori itu Teori, betul. mungkin bisa untuk online gitu sih. Jadi waktu Untuk itu, penggabungannya. iya, jadi waktu itu kan Cendika juga ada ambil mata kuliah praktikum juga. Iya. Dan Cendika ngikutnya kelas offline. Memang seru sih karena juga diawasin juga sama aslabnya kan. Nah, jadi berasa kalau misalnya Cendika pilih online otomatis belum tentu Cendika ngerjain itu. Ya sih. Iya benar. Kalau misalnya ada aslabnya kan otomatis gimana perkembangannya. Feel-nya beda ya. Diawasin ya. Kayak Diawasin ini. antara tegang tapi Gimana ya mana dilihat ini. ngoding kayaknya ada sama. Tapi juga apa ya lebih cepat pahamnya ketimbang Ya, betul. Benar, ya benar. karena otomatis harus split screen lagi. Oh ini Iya. oh gini jadi agak pusing sih ini. Tapi itu kan dari pandangan ini ya. Jadi kan sebagai yang SI Kalau di sistem ya informasi. pasti. Kalau misalkan KHS kan teknik mesin kan praktikumnya harus Iya. Memang harus makan langsung gitu ya. itu dia. Di Polimesin kan contohnya ini kayak ada teknik pengelasan, kita harus ngelasan. Kalau masa kelas online ini gimana nih? Nah, mungkin kan lagi kita kelas gini. Yang ngomong sama slab ini udah betul belum? Kak, kelasnya. Nah mungkin Nggak kita, mungkin kan? kita on cam kan coba ini saya punya alat plus ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kalau misalkan dari pribadi saya sendiri kan elektro ya masih bisa lah ya. Secara soalnya kan masih apa banyak software tentang elektro. Tapi kalau misalkan ya jujur sih saya kan angkatan 2019 ya. Iya. Kakak Agis kan 18 masih ada ngerasain lah ya. Praktikum offline. Offline. Nah, ini saya sebagai angkatan 19 elektro benar-benar online semua gitu loh praktiknya. Nggak ada yang Online kita semua. megang alat ini Oh, benar? oscilloscope. Ya sama sekali belum ada sama sekali megang alat kayak meter dan gitu. Itu berarti harusnya apa ya kayak dari kampusnya atau dari prodinya sendiri ada inisiatif sih buat dijadikan offline gitu. Jadi Iya. yang mahasiswa ini nggak apa ya nggak buang-buang waktunya dengan hal yang mungkin mereka nggak paham gitu. Sangat tersisa sih. Kita udah tahu alatnya, tahu hybrid. Jadi kita ingat pas masa-masa semester 1, semester 2 itu pasti teman-teman pernah ngalamin namanya praktikum FISDAS kan. Ya, Nah, untuk mungkin angkatan 19. Nah, udah 19 nih, ya kan. Ini kalau KHGS kan udah praktikum offline kan. Nah, kalau kita kan kita dua kan, online dan offline kan. Pas waktu itu. FISDAS 2 kita langsung Langsung offline. online. Iya, online Tengah-tengah. ya, betul. Nah, dari situ langsung kayak kaget loh. Oh, dapat ini, dapat itu loh. Iya, Kayak gini iya, bentuknya. iya. Loh, kok ada gugupnya di sini. Ingat gak sih? Iya. Itu Ada di software-nya ada. gugupnya. Jadi kita nyambungin kabel listrik ke Google. Sumpah. Serius. Oh, ini bingung gitu. Ini kok bisa ya? Ternyata Google ini tidak bisa mengalirkan listrik. Cuma itu sih sebenarnya. Jadi misteri tahu Iya. dia kenapa ada gugup di sini. Iya. Tapi hebatnya kampus kita, aslab kita itu pas disuruh offline, disuruh online, Online. langsung ada. Dan paham. Iya, langsung ada, langsung paham. Kita nanti pakai ini ya Pak. Dan memang Iya. itu sampai juga ilmunya ke kita. Iya. Apresiasi juga nih buat Aslab. Hmm. Betul. Lanjut kita ngomongin masih hybrid sih. Iya, sih. Tapi saya lupa. Tapi sebelumnya nih teman-teman udah pada vaksin atau gimana? Udah. Wah, vaksin.
Udah dong. Iya, bagus. Udah mantap. 2 kali. Nah, itu jadi kalau di ITK di kampus kita itu kalau misalnya memang mau ikut sistem hybridnya buat teman-teman jangan lupa untuk vaksin. Minimal dosis pertama bukan sih? Iya, Ya. minimal dosis pertama. Nah, jadi biar apa ya namanya? Antisipasi juga menata kita membawa virus kan. Ya. Gimana? Nah, ini ngomong-ngomong soal virus nih. Aduh. Waduh, ini agak-agak aneh ya. konspirasi kayaknya. Ada konspirasi. Jangan-jangan ini nanti kita ada Kang Max dia lewat. Ada maksud? Ting ting ting. Gimana nih? Konspirasi apa nih? Enggak, bukan konspirasi. Ini soal soal yang kita tahu kan kayak COVID nih apakah masih ada nih? Kita udah vaksin ya. Ini udah banyak banget masyarakat di Balikpapan khususnya yang berbondong-bondong untuk vaksin. Iya, dan sekolah-sekolah juga udah pada masuk offline semua. Iya. Tuh, gimana pendapat para boys di sini? Dari ibu dulu. Jadi gimana? Udah vaksin belum? Udah dong, Oh, udah. udah. Kalau Cantika sendiri, aduh, ini kayak bertanya baru langsung dijawab ya. Kita harus dengerin dulu ya. Kita lempar langsung bus. Kalau Cantika sendiri masih percaya, Cuma karena udah vaksin aja langsung ngerasa kebal. Terus Kebalnya kayak gimana nih? Gimana? nggak tahan banting ya. Nggak. Jadi maksudnya kayak mungkin pas dulu kita belum vaksin itu ada virus yang meninggal gitu atau langsung kita terinfeksi itu langsung bereaksinya langsung lebih cepat ketimbang kita sudah vaksin gitu. Jadi kayak sekarang itu berasa vaksin tuh ibarat kayak flu biasa atau demam biasa. Udah Vaksinnya vaksin kan virusnya sorry. vaksinnya sebagai biasa. Iya. Itu dimasukin dulu dong. Lanjut. Jadi sih. Jadi kayak ada jadi berasa kebal aja gitu. Tapi nggak tahu nih kalau ini soal penjelasan medisnya Cantika nggak tahu. Jadi mohon maaf kalau saya ada salah kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi belum. Kalau pendapat Kak Hages atau Kopi Ya, sendiri? Kak Hages ya. Kak Hages Oke, sendiri. waduh, ini berat sih, ini Seru berat ini. banget ya. Seru. Percaya atau enggaknya ya? Belum percaya atau enggak nih? COVID ini ada atau masih atau belum ada apa ya? Masih ada atau udah nggak ada lagi ya? Ya, kalau misalkan sekarang nih ya udah 2021 tuh kayak kelihatannya udah mulai apa ya bisa bilang kan udah vaksin ini udah mulai merata tuh, udah banyak yang melakukan vaksin bahkan sudah sampai vaksin 2 kali dan juga ya apa ya bisa dibilang udah kan ini juga menurun nih ya untuk Iya, benar. apa ya misal apa namanya kayak skalanya udah yang kena COVID itu udah menurun juga Ya, gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya sih ya COVID itu memang ada, tapi sekarang tuh ya udah menurun aja gitu grafiknya dan juga untuk sekarang ini ya kita udah agak lebih amanan dikit lah ya. Nah, tapi ya tetap itu teman-teman harus wajib vaksin juga supaya kita udah lebih aman. Terus juga kalau misalkan kemana-mana juga harus menggunakan Ya, masker, bawa prokesnya hand harus dijaga. sanitizer juga itu wajib juga gitu. Gimana nih ditanggapannya? Kalau misalkan tanggapan dari aku sendiri, sebenarnya percaya sih percaya, cuma dari sekian lama kita beradaptasi di masa pandemi, Wah. Siap. dari 2020 kan kita awal-awal 2020 itu kita kayak sini kita sampai benar-benar dari aku sendiri ya, sampai udah berani keluar jujur itu pas awal pandemi. Tapi pas di tengah-tengah itu kayak ngeliat berita, ngeliat apa-apa kayak oh ini ternyata COVID ini kayak gini-gini aja, kayak flu biasa atau segala macamnya. Mungkin hanya berita aja yang menghebohkan atau melebihkan kayak ini meninggal karena COVID, ini meninggal karena COVID. Tapi ya sebenarnya kalau misalkan dari aku ya kayaknya cuma flu biasa aja. Karena jujur ya, dari aku sendiri sebenarnya kemarin itu kalau misalkan emang nggak disuruh vaksin, aku nggak vaksin sebenarnya. Sebenarnya ya. Iya, karena memang Iya. merasakan itu tergantung sama imun tubuh masing-masing. Iya sih, Benar. Ada yang lemah, ada yang kuat Iya. gitu. Soalnya kemarin kan sebelum aku vaksin aja tuh kayak apa ya, kita lakuin kegiatan di kampus dan juga kemana-mana segala macem, itu kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi ya kita sambil juga prokesnya. Tapi ya kalau misalkan kita nggak taat prokes ya virusnya itu masuk dari mana aja. Tapi ya
kalau misalkan dari era sekarang 2021 pas masuk 2021 kita patut apresiasi juga sih sama masyarakat terutama di Balikpapan pas sudah disuruh kita bakalan offline nih, kita bakalan ini segala macam, kita harus vaksin itu ternyata terbukti sekarang di Balikpapan malah tidak ada kasus positif sama sekali, udah nol. Dan juga waktu itu Cantika sempat skeptis nih namanya vaksin, jadi kayak agak takut-takut jadi mana jangan-jangan di virus ini mungkin nggak berkembang pas di saat ini, tapi nanti di kemudian hari Vaksin. Kira-kira jadi apa ya habis vaksin? apa ini karena bakal ada genocide pas gara-gara apa ya namanya elit global gitu-gitu kan, jadi kayak sempat terbangkan namanya konspirasi. Bener sih, takut-takut juga sih awal-awal. Takut-takut juga, cuma jadi titan gitu. ya Bismillah aja, mudah aman aja kan. Soal kayak antara hidup atau mati itu tergantung yang di atas. Yang atas ada apa ini? Tapi kalian pernah COVID nggak sih? Maksudnya terpapar COVID nggak? Pernah positif nggak? Pernah. Pernah ya? Kalau Dewanya gimana? Pernah nggak? Kalau dari tadi kalau dari aku sendiri sih nggak tahu ya itu COVID atau enggak. Soalnya kita kayak apa ya? Itu berarti nggak ada ngecek kayak antigen atau Nggak pernah cek antigen, nggak pernah tusuk nggak pernah. Tapi pernah merasakan kayak bisa napas, bisa nyium. Itu tuh kayak kita nggak bisa nyium dari jauh, tapi dari segini tuh Atau bisa. mati. Iya, tapi kita sesak napas gitu. Kayaknya itu lagi tertular, tapi bentar aja. Nggak tahu hilang. mungkin masuk angin. Singgah doang. Singgah doang ya. Salah kaget nih. Iya, Karena kita kayak percaya nggak percaya gitu, kayak flu biasa. Jantung imun. Agus mungkin ceritanya. Agus juga. Kalau dari aku sendiri sih ya sama kayak Cantik, kayak alumni COVID juga. Oh iya, Iya, bulan Juli kemarin saya kena COVID dan ya kenanya tuh pas waktu kerja praktik gitu ya, jadi terpapar sama para pekerja di perusahaan gitu kenanya gitu deh, jadinya positif juga. Kalau Cantika sendiri juga waktu itu nggak paham sih kok tiba-tiba kena COVID gitu. Cuma pas memang beberapa hari sebelum tahu kalau udah kena COVID tuh sempat hujan-hujanan ya, mandi hujan, mandi hujan, main Itu hujan. kayaknya mandi hujan. COVID-nya dari hujan. Ada hujan ya? Editin ya. Ya Tadi dia kayaknya. ya. Nah dari situ kan, jadi kayak awalnya kayak ngerasa nggak ada apa-apa, paling cuma demam doang kan. Nah setelah demam itu Cantika mau kerja lah ya kan. Oh maksa. Maksa enggak, ini udah reda, udah nggak sakit lagi, udah ngerasa nggak sakit lagi, ini ngerasa ya. Nah jadi kita suka pakai parfum ya, parfumnya tuh kayak mandi parfum lah gitu. Set Langsung nih. Kayaknya semua cewek deh pakai parfum. Iya deh kayaknya. Lo coba pakai sekali Cewek dulu deh. deh. Udah. Segini cowok segitu. mandi parfum nih, set. Nah tapi ya kok nggak ada bau, Wah, jangan bingung kan? parfumnya kedalat saya. Ada rasa parfumnya. Nah bingung kan? Coba lah cium, mungkin memang lagi pakai kali ya. Mungkin Cuma kan parfumnya isinya air. Ya ada yang nuker nih di track nih. ya kan semampet-mampetnya orang masih bisa mencium bau walaupun Iya, sedikit aja. betul. Nah itu nggak ada sama sekali, sampai Cantika itu taruh minyak kayu putih sampai ditempel di hidung tuh nggak ada cium, nggak ada bau. Atau juga kayak bau hand sanitizer or alkohol gitu kan pasti bakal ciumnya kayak nyengat banget ya. Ini nggak sama sekali, nggak ada keciuman. Tapi udah nyoba nyium uang nggak? Waduh, kalau Langsung tercium gitu. kalau nyium mungkin langsung ada deh, langsung sehat gitu. Sehat. Akhirnya langsung inisiatif tuh ke apa namanya antigen, ya kan antigen. Nah di antigen ternyata hasilnya negatif, positif. Cuma itu kan reaktif masih, belum positif yang kena kan. Tapi masih skeptis nih, ini betulan kan? Mungkin reaktif karena Cantika demam doang kali. Sakit kan bisa aja jadi reaktif. Akhirnya langsung lah, nggak bakal bingung, Cantika langsung pergi ke rumah sakit kan, coba buat PCR. Nah di PCR itu ternyata keesokan harinya kan nyarinya yang besoknya kan keluar hasilnya. Ternyata udah maaf yang banyak positif. Oh, kaget gitu ya. Kaget senang. Gak senang. Sempat kan dulu tuh masih awal-awal pandemi itu kan masih orang-orang pada skeptis yang dimana kayak Iya. kayak masih di apa namanya kayak jadi saksi sosial. Iya. Iya kan. Jadi kayak takut banget tuh.
Jadi sempat namanya down banget tuh, kayak nangis segala macam, takut sama orang kena orang tiru kena segala gitu kan. Akhirnya mau dan mengasingkan diri. Itu sedih banget sih. Untung ada yang nyemangatin. Waduh. Siapa tuh? langsung menghilang tanpa kabar. Akhirnya alhamdulillah cuma berapa hari doang Cendika ngerasa apa namanya sakit ya, karena pas lama kena COVID itu ya gejalanya memang kayak beda aja gitu. Dimana Cendika kayak sesak, buat tuh kayak Cendika memang nggak bisa cium bau yang di sekitar, cuma bisa cium bau yang kayak di dalam tubuh. Jadi kayak ngerasa apa ya, kayak ada yang gosong atau hangus gitu di dalam tubuh. Waduh, hati itu. Waduh, betul. Oh, hatinya gosong. Tapi nggak tahu ya, mungkin setiap gejala beda-beda tuh ya. Iya, benar-benar. Jadi, tetap dipakai prokes ya teman-teman. Tapi itu membuktikan juga kalau misalnya kita berjuang itu tuh bisa benar-benar sembuh gitu. Nggak kayak kita kena langsung tiba-tiba masuk. Iya betul. Waduh, gimana ya? Besok masih hidup atau enggak ya? Besok masih dihidupkan ya. Jadi ya itu tuh ada maknanya lah. Iya, ada makna tersirat. Makna tersirat. Nah, gitu. Pokoknya harus semangat aja sih buat mungkin teman-teman yang nonton ini kayak secara nggak sengaja gitu kan. Lagi di situasi yang kondisi seperti itu harus semangat, optimis, kalau kalian pasti bisa sembuh. Jangan lupa vaksin. Ya gitu. Maksudnya setelah 3 bulan kena ya tadi. Iya, harus 3 bulan. Tapi ya kalau misalkan kalian viewers yang apa ya belum vaksin, jangan vaksin. Karena ya efeknya tuh cuma apa ya, cuma paling demam. Kalau misalkan demam biasanya terus vaksin. Iya. Pusing aja sih. Pusing. Iya. Dan kakak apa? Vaksin apa? Sinovac. Sinovac. Oh, Sinovac ya. Sinovac. Di atasnya Astra. Wah, Kalau Astra langsung udah campak ya. Ada juga yang katanya Moderna ya. Iya, Moderna tengah-tengahnya, bawahnya Astra. Oh. Kirain. Asli. Kalau di atas itu langsung. Oh iya. Begitu ya, Bono. Jangan takut loh. Kita tekin soalnya. Jangan takut. Bisa, tapi nggak apa. Habis itu ya. Habis itu tahan banting. Begini Tahan ya. banting, tahan ngantuk. Ini lupa vaksin kok. Malah pas habis vaksin kan, ayo nih makan bakso, ayo langsung makan bakso, pulang-pulang tidur. Yaudah, ayo, kan Dan sekarang. itu for the first time Cendika tidur 13 jam non-stop. 13 Gak ada bangun sama sekali. Gak ada. Itu apa itu? Nyawanya udah hilang. Ini apa ya, hibernasi atau gimana nih? Kalau hibernasi gak tahu kenapa langsung tidur, mungkin bawaan capek juga kali Oh ya. iya, kali ya. Juga karena efek dari vaksin, ngantuk, tidur mulu, tambah 13 jam lewat. Jadi banyak notif HP ini yang data baca ini. Aduh, kadang Oh, nyari 13 jam. masalahnya. Waduh. Kadang nyariin. Tapi kita ngomong-ngomong soal vaksin nih, ya sama saya ngomong sudah. Ya cuma mau kasih tahu sih buat viewers yang belum vaksin, jangan vaksin karena apa ya? Pasti kalian yang sekolah online atau kuliah offline, yang kuliah online pasti bakal kangen juga gitu kan ke kampus. Silakan vaksin karena kita udah menerapkan hybrid nih, masa kalian nggak mau ngerasain gitu loh. Hybrid. Nah, balik lagi ke hybrid. Ya. Kira dari kakak-kakak nih, ada nggak sih pro sama kontranya? Wah, Ada nih. apa ya? Mana di kontra ini? Motivasi, gimana ya? Ya ini sih, ini sih jatuhnya, misalkan ya contohnya di prodi saya ya, kan juga bukan cuma hanya di prodi saya, tapi ada di keluarga saya juga kayak, contohnya nih temennya ya, kayak keluarganya tuh itu maksudnya anti banget ya, kayak anaknya turun langsung untuk offline gitu ya. Gitu. Nah itu apa ya, bisa dibilang kan kalau soal pro kontra kan tuh sebenarnya ini sih kayak keputusan masing-masing tiap orang ya, apalagi untuk keluarga gitu kan, untuk mengizinkan anaknya itu harus kuliah offline kah atau online gitu ya. Kalau misalkan dia bisa offline secara langsung, berarti orang tua ya memang punya niat diizinkan gitu ya. Kayak contohnya kayak kita kemarin kan harus buat surat gitu ya.
terus apa ya, kayak kita ke surat apakah diizinkan sama orang tua tuh offline atau enggaknya. Dan juga kan juga ada beberapa persyaratannya kayak harus vaksin juga. Itu juga jadi indikator sih kenapa kita juga harus dibolehkan untuk kuliah offline. Itu sih mungkin apa ya, kayak bukan kontra. Iya sih, lebih kayak kelebihan dan kekurangan ya. Iya, kelebihan sama kekurangan dari sistem hybrid gitu Iya, sih. iya. Oke. Pro dan kontra ya, sebenarnya pro-nya itu kayak tadi sedikit bilang nggak bakal banyak impact dan pokoknya apa ya, hal-hal yang baik terjadi selama kita offline gitu kan. Entah itu mulai dari kita bisa dapat ilmu yang lebih banyak lagi, lebih ngerti soal pelajaran atau apa. Tapi kalau umumnya ketika agak kontranya di mana ketika masih belum berani juga ketemu orang yang banyak, karena takutnya walaupun kan kita udah vaksin, Iya, masih benar. bisa aja kita bakal sakit lagi Iya, gitu kan. kemungkinan. Betul, kita kan nggak menyampingkan kalau COVID itu langsung hilang. Iya. Jadi ya kontranya di situ sih, kayak masih takut aja gitu kalau ada klaster baru seperti itu. Itu aja sih. Apa sih? Siapa tahu kan, kalau misalkan dari aku sendiri sih pro dan kontra ya, pasti ada sih pro sama kontra. Kalau misalkan pro-nya ya sama kayak yang tadi tuh, kalau misalkan kita secara hybrid itu memudahkan kita gitu, dimana kita yang awalnya tidak memperhatikan materi, bukan memperhatikan sih, ada lah yang kayak gitu, yang nggak memperhatikan, tahu-tahu yang di kelas langsung dapat gitu secara langsung. Terus juga pro-nya kenapa orang-orang yang di luar sana, teman-teman kita yang memang belum bisa ke kampus itu masih bisa mengikuti perkuliahan gitu secara online. Karena kan hybrid ya, offline. Ya kalau misalnya untuk kontranya sih ya kayak tadi, yang online ini apa ya, misalkan 25 menit nonton nih, yang online itu tidak bisa merasakan secara langsung gitu ya. Dan juga hybridnya juga menghambat teman-teman kita yang di luar sana untuk ke kampus, karena kan pasti ada ya daerah-daerah mereka yang tidak memperbolehkan mereka berjalan keluar. Terus Oke. Nah, ini teman-teman bakal banyak wawasan dan Iya. masukan-masukan dari kita juga buat teman-teman. ada masih banyak tuh ya Untuk khusus untuk ya Kayak udah banyak cap-cip-cupnya, mungkin Iya. kita sudah ya saja kali ya. Mungkin kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke teman-teman, jadi karena kita sudah di penghujung podcast, maka dari itu kita bakalan ya mengakhiri podcast kita pada hari ini. Dan terima kasih juga nih. Iya, makasih. Dari diri saya sendiri. Sudah memberikan waktu luang untuk kita, sudah menemani teman-teman semua. Semoga terhibur juga. Iya, semua jadi pembelajaran. Motivasi. Ya, wawasan-wawasan yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe KMITK di YouTube kita, karena di channel KMITK lah video ini bakalan diupload. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya KMITK, dan juga jangan lupa follow-nya Instagram saya, Waduh. Instagramnya Chandika, Dan juga saya. Instagramnya kameramen, ya, Instagramnya Kak Bu Segmen. Semuanya di follow. Semuanya editornya ini Instagram kita. Ya, sini ya. Dan sampai ketemu lagi di KM Talk Berikutnya. Berikutnya. Ya, berikutnya. Bye bye. Bye. Satu, dua, tiga.